Yeay, alhamdulillah. Ternyata bisa ya teman-teman ya. Wah, ini alhamdulillah sudah bisa. Sekarang kita sudah bisa menggunakan Microsoft Windows 11 pada laptop jadul ya. Nah, ini teman-teman, waduh. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku akan share tentang cara install Windows 11 pada laptop jadul. Kebetulan ini laptopku ini umurnya sudah 15 tahunan ya. Jadi ini laptop buatan tahun 2009, yaitu laptop Toshiba C605. Dan dia masih menggunakan prosesor dual core ya. Ini hanyalah laptop jadul yang masih menggunakan Pentium dual core, dan RAM-nya ini hanya menggunakan RAM 4 GB saja. Selain itu, laptop ini tidak memiliki layar ya, jadi laptop buntung ya, tanpa layar, dan sudah tidak ada baterainya, tetapi masih bisa difungsikan menggunakan charger atau adaptor dari laptopnya. Kemudian laptop ini tidak memiliki TPM 2.0 dan tidak ada secure bootnya. Jadi dia masih menggunakan BIOS legacy. Nah, di sini ada dua RAM. Jadi di sini ada dua keping RAM ya. Di sini satunya 2 GB, total ada 4 GB, masih menggunakan DDR3 ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan prosesnya ke dalam ruangan. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan ke dalam BIOS dari laptop maupun komputer kita ya. Nah, untuk masuk ke dalam BIOS itu bisa menggunakan tombol F2 atau tombol escape maupun tombol delete, tergantung dari motherboard komputer maupun laptop teman-teman semuanya ya. Jadi kalau di laptop aku ini menggunakan tombol F2. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa laptop ini masih menggunakan Pentium dual core ya teman-teman ya. Jadi masih dual core T4500 dengan CPU speednya hanya 2,3 GHz ya. Dan di sini tertulis memorinya ini hanya 4 GB ya, atau 4096 MB. Oke, selanjutnya kita lihat di security. Di sini tidak ada tulisan secure boot ya. TPM juga tidak ada ya. Di sini tidak ada TPM, hanya ada user password ya. Kemudian mode untuk hard disknya di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada dua, user only, user master. Jadi ini adalah laptop jadul yang tidak memiliki secure boot dan tidak ada TPM 2-nya. Nanti kita akan cek di Windows ya. Ada juga cara pengecekannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke Windows-nya ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam Windows 10 ya, yang ada pada laptop Toshiba C605. Di sini kita akan melakukan pengecekan pertama itu untuk sistem informasinya ya, sistem information ya. Nah, ini sistem information ya. Di sini kita akan lihat untuk bootnya. Di sini BIOS modenya itu masih menggunakan legacy ya. Jadi di sini tidak menggunakan UEFI ya. Dalam laptop ini belum ada UEFI di BIOSnya. Jadi masih jadul banget ya, masih menggunakan legacy. Kemudian kita akan cek untuk TPM-nya ya. Nah, di sini kita akan coba ketik ya Windows R. Lalu kita run ya di sini. Kita run di sini tpm.msc ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa compatible TPM cannot be found ya. Jadi nggak ada TPM di laptop ini ya. Jadi di sini tidak ada TPM, tidak ada secure boot, dan di sini tidak ada UEFI ya, masih menggunakan legacy ya. Jadi kita akan mencoba menginstal tanpa TPM, tanpa secure boot, dan tanpa UEFI. Jadi hanya menggunakan legacy. Oke, kita cek juga ya melalui Task Manager di sini. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi ini masih Pentium dual core ya, teman-teman ya, dengan speed 2,3 GHz. Di sini virtualisasinya not capable. Kemudian kita cek di memorinya, ini hanya 4 GB DDR3, dan speed dari memorinya ini hanya 800 MHz saja. Oke, yang pertama-tama kita lakukan, kita harus mendownload file ISO Windows 11 ya. Nah, kita buka dulu browsernya. Pastikan sudah terhubung dengan internet ya. Kalau teman-teman belum terhubung, silahkan dipasang dulu internetnya ya, maupun dengan menggunakan WiFi ya. Nah, di sini aku pakai WiFi. Oke, udah terhubung ya.
Oke, sekarang kita ketik di sini Windows 11 ya. Nah, kita search. Lalu di sini ada download ya di sini ya. Nah, oke, kita download ya, software download. Selanjutnya kita akan download file instalasi Windows 11 atau file ISO-nya ya. Nah, di sini kita select dulu di sini ya. Pilih yang select download di sini adalah Windows 11 Multi Edition ISO ya. Nah, kemudian kita lihat download optionnya apa di sini. Oh, nggak ada ya. Kita coba download ya di sini before you start download. Coba. Nah, ini divalidasi dulu ya. Jadi setelah kita pilih Windows-nya tadi, di sini akan ada validasi. Lalu kita diwajibkan untuk memilih bahasa ya. Kita bisa menggunakan bahasa Inggris saja ya. English International ya. Oke, confirm. Divalidasi lagi ya. Nah, kita tunggu dulu sebentar proses validasinya. Nah, ini sudah ada linknya ya teman-teman ya. Jadi linknya adalah yang ini nih teman-teman ya. Nah, ini 64 bit download. Kita klik di sini, maka dia akan masuk ke dalam download di sini ya. Filenya ini besarnya sekitar 6,3 GB dan itu butuh sekitar 40 menit dengan koneksi yang agak lemot ini ya. Jadi aku menggunakan koneksi WiFi dari HP ya. Jadi ini lambat ya, bahkan bisa 1 jam. Nah, kalau teman-teman menggunakan WiFi di rumah mungkin bisa hanya sekitar 5-10 menit saja ya. Kalau pakai HP mungkin agak lama. Jadi pastikan kuotanya cukup sekitar 6,3 GB dan sebaiknya download di pagi hari ya. Kalau teman-teman yang menggunakan kartu prabayar seperti aku ini, kita sebaiknya download pagi hari karena itu lebih cepat ya. Nah, kalau ini kan lambat ya. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, sambil mendownload Windows 11, langkah yang kedua itu kita harus mendownload Rufus ya. Jadi Rufus itu untuk membuat file ISO ke dalam flash disk ya. Nah, ini kita download dulu Rufusnya ya. Kita klik di Rufus. Oke, ini sudah muncul Rufusnya ya. Nah, seri yang terbaru ini adalah seri 4.5 ya. Akan tetapi kita akan menggunakan Rufus yang versi lama ya. Karena di versi yang baru ini tidak bisa menggunakan instalasi yang tanpa TPM maupun tanpa secure boot ya. Jadi kita pakai Rufus versi lama. Di sini ada other version yang GitHub ya. Ini kita klik di GitHub di sini. Oke ya. Nah, dari sini kita tutup dulu iklannya. Ini ada iklan. Nah, kita cari. Nah, ini Rufus 3.17.exe ya. Nah, kita klik di sini. Oke ya, kita download. Nah, Rufusnya udah selesai ya. Nah, lalu kita tunggu dulu sampai ini untuk file ISO-nya selesai karena agak lama ya. Sambil menunggu kita siapkan flash disknya dulu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki flash disk itu sebaiknya disiapkan flash disk yang ukurannya minimal 8 GB ya. Nah, di sini aku sudah menyiapkan untuk flash disknya ya. Nah, ini flash disknya ini flash disk jadul juga ya. Ini 8 GB ya. Kalau sekarang kan udah besar-besar ya. Tapi 8 GB saja sudah cukup untuk kita membuat flash disk instalasi Windows 11 ya. Sambil kita tunggu dulu sampai selesai download dari Windows 11-nya. 5 minutes later. Oke, sekarang kita akan menjalankan Rufus 3.17 ya. Namun sebelumnya ini kita harus pasang dulu flash disknya ya ke laptop atau komputer kita. Nah, setelah terpasang nanti dia akan terdeteksi di sini ya. Kebetulan ini adalah flash disk yang sudah aku bikin Windows 11-nya karena prosesnya agak lama ya teman-teman ya. Kalau di laptop jadul ini bisa hampir 1 jam ya. Mungkin kalau di laptop yang lebih baru hanya setengah jam ya. Tapi ini karena lama jadi aku untuk mempersingkat waktu aku sudah bikin sebelumnya. Nah, gini tinggal dicontohkan saja. Pada device-nya nanti kita pilih ya ke arah flash disk yang kita taruh di laptop kita ya. Kemudian untuk ISO image di sini kita select ya dari sini. Kita select di sini arahnya ke file ISO yang tadi kita download yaitu Windows 11 ya, open. Oke ya, nah sudah. Lalu kita image optionnya di sini kan yang pertama ini adalah standarnya adalah TPM2 plus secure boot, itu secara normal itu seperti itu ya. Tetapi kita tidak akan menggunakan TPM dan tanpa secure boot. Jadi kita pilih opsi yang kedua ya. Nah, kalau di Rufus yang seri terbaru yang 4,5 itu
ini tidak ada ya, yang bagian tengahnya ini tidak ada. Jadi kita terpaksa menggunakan Rufus yang versi lama, yaitu Rufus versi 3.17. Jadi di sini akan ada pilihan no TPM dan no secure boot. Nah, ini yang penting buat kita ya. Kemudian selanjutnya untuk partition SIM-nya, ini jangan pilih yang GPT teman-teman ya. Karena GPT itu akan mengarah ke BIOS UEFI, sedangkan ini BIOS-nya masih legacy, tidak ada UEFI-nya. Jadi kita jangan pilih GPT. Di sini kita pilih yang MBR ya, karena MBR itu akan menggunakan BIOS legacy ya, bukan UEFI. Lalu volume labelnya bisa kita tulis apa saja ya, terserah kita ya. Kalau aku menulisnya seperti ini ya, Windows 11 di sini. Jadi boleh apapun, karena ini sudah jadi ya. Jadi aku tulisnya seperti ini tadi ya. Jadi kita bisa menulis apapun di sini, terserah teman-teman. Lalu di sini ada pilihan untuk file sistemnya NTFS, clusternya udah default ya, quick format kita centrang, create extendednya juga kita centrang. Lalu ini sudah ready, kita tinggal klik start saja. Nah, karena prosesnya lama, jadi aku persingkat dengan cara aku sudah bikin sebelum membuat video ini ya, untuk mempersingkat waktu. Untuk teman-teman silakan diklik di startnya dan silakan ditunggu sampai selesai, jangan dimatikan komputer maupun laptopnya. Sampai selesai ditunggu saja ya. 2 hours later. Oke, kalau sudah selesai silakan klik close ya. Kita bisa lihat dari Explorer itu seperti apa ya jadinya. Nah, di sini kita akan melihat file yang ada di dalam flash disknya itu seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini kapasitasnya ini sekitar 6,3 GB ya. Nah, 6,3 GB, jadi sisanya hanya sedikit. Jadi 8 GB itu cukup hanya untuk flash disk Windows 11 saja ya. Oke, kita akan melakukan booting ulang untuk komputer kita menggunakan flash disk yang baru saja kita buat menggunakan Rufus tadi. Dan jangan lupa untuk setting ke BIOS-nya teman-teman ya, agar pada saat pertama kali komputer dinyalakan itu arahnya ke flash disk dulu dan bukan ke hard disk kita. Sebaiknya disiapkan hard disknya ya teman-teman ya. Aku sarankan teman-teman menggunakan SSD ya, jangan menggunakan hard disk biasa karena bisa lambat sekali, bahkan bisa berpotensi gagal. Kalau aku di sini akan menggunakan SSD. Jadi di sini SSD-nya bukan yang sedang ada Windows 10-nya ini. Jadi aku sudah menyiapkan satu SSD kosong ya dengan kapasitas 256 GB. Tetapi 128 GB pun bisa ya, nggak harus yang 256 GB dan bisa menggunakan merek apapun. Oke, kalau gitu aku akan shutdown dulu Windows-nya ini dan kita akan mengganti SSD-nya dengan SSD yang kosong. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu BIOS ya. Kita akan merubah bootnya, boot optionnya di sini. Nah, kita akan merubah boot optionnya menjadi ke flash disk ya. Nah, ini kan masih di hard disk ya. Sekarang kita naikkan dengan F6 ya. Nah, sekarang Toshiba flash disknya sudah di atas, sedangkan SSD Lexar-nya sudah ada di urutan kedua. Kalau gitu kita saving dulu ya. Kita exit dan saving, lalu masuk ke boot menu di flash disk. Oke, selanjutnya akan muncul menu instalasi Windows seperti ini ya, hampir mirip dengan pada saat kita install Windows 10 ya. Untuk language to install di sini sudah ada English, United Kingdom, kemudian time and currency format kita bisa pilih di sini Indonesia ya. Dan untuk keyboardnya ini sudah betul pilihannya, ini adalah US keyboard ya. Kita klik next di sini. Nah, karena kita di sini akan clean install ya dari SSD yang kosong, jadi kita akan memilih install now ya, bukan repair. Kita klik di install now di sini. Kita tunggu dulu beberapa saat. Ya. Nah, di sini karena kita belum memiliki product key, jadi kita tinggal pilih di bawah di sini adalah I don't have product key ya di sini. Nah. Oke, kalau punya silahkan diketik tadi ya. Lalu aku pilih di sini adalah yang Windows 11 Pro. Kita klik next ya di sini ya. Ya, ini kita baca, enggak juga nggak apa-apa. Lalu di accept Microsoft license-nya. Next. Nah, di sini kita bukan pilih yang atas ya. Kalau upgrade ini untuk upgrade dari Windows 10 karena ini adalah SSD kosong. Jadi kita pilihnya customize install Windows only.
Nah, ini sudah ada harddisknya ya, karena ini harddisk pernah digunakan, jadi ini kita delete dulu partisinya ya. Kecuali kalau harddisk baru ya, kalau harddisk baru bisa langsung diformat. Ini karena sudah pernah digunakan, jadi kita delete dulu partisinya di sini. Oke. Setelah kita delete partisinya, kita klik new di sini. Lalu klik apply. Oke ya. Nah, dia akan membuat ini partisi tambahan ya untuk sistemnya. Lalu kita klik di drive 0 partisi nomor 2, yaitu primary untuk kita install Windows 11-nya. Lalu kita klik next di sini. Oke, ini sudah memulai untuk menginstal Windows 11 ya. Jadi sejauh ini tidak ada tulisan error atau apapun ya. Walaupun kita tidak menggunakan TPM dan tidak menggunakan Secure Boot untuk penginstalan Windows 11 ini. Dan ini masih menggunakan legacy bukan UEFI. Jadi di sini tidak ada tulisan error apapun. Insya Allah setelah ini proses akan berlangsung dengan aman dan lancar sampai selesai. Oke, ini proses instalasinya sudah selesai ya, jadi dia akan restart dengan sendirinya. Lalu boot optionnya kita rubah lagi ke arah hard disk ya. Kalau tadi kan ke flash disk, sekarang langsung ke hard disknya ya, atau ke SSD-nya ya, ke SSD. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pilihan negara ya. Ini kita pilih negara kita Indonesia, yes ya. Lalu kita lanjutkan. Kemudian untuk keyboardnya di sini kita pilih US aja ya. US, yes. Skip untuk tambahan keyboard. Sekarang kita akan let's connect you to a network. Nah, kita nyalakan dulu internet kita ya. Hotspotnya dinyalakan dulu buat teman-teman. Kalau laptop atau komputer teman-teman Wi-Fi-nya tidak terdeteksi, silahkan menggunakan Wi-Fi tambahan ya, eksternal ya, seperti yang aku pakai di sini. Aku juga di sini pakai Wi-Fi tambahan karena yang internalnya ini tidak terbaca oleh sistem Windows 11 ya. Nah, ini kita klik ya untuk yang Wi-Fi eksternalnya, lalu kita pilih ya, kita pilih connect, masukkan passwordnya ya, lalu klik next ya. Oke, kita next. Kemudian di sini dia akan melakukan update ya untuk Windows 11-nya. Jadi Windows 11-nya akan diupdate dulu ya melalui koneksi yang tadi kita sambungkan ya. Diupayakan menggunakan kuota yang cukup ya, agar pada saat update tidak terputus teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan memberi nama untuk komputer atau laptop ini ya. Di sini aku akan memberi nama Toshiba C605. Nah, lalu kita klik next ya. Nah, pada tampilan ini kita akan memilih yang atas, yaitu setup for personal use ya. Oke, langsung kita klik next. Kemudian kita akan sign in di sini ya. Nah, oke, kita klik sign in-nya. Nah, karena berbagai cara untuk kita tidak sign in ke Microsoft itu sudah diblokir, jadi kita akan sign in dengan menggunakan akun baru yang kita buat di Microsoft. Caranya begini teman-teman ya. Jadi untuk membuat akun ini sangat mudah ya, dan ini tidak dikenai biaya. Kita cukup klik di sini create one ya. Lalu masukkan email milik kita sendiri ya. Ini contoh, aku masukkan email
email yang sudah valid ya, email valid yang ada ya. Oke. Nah, emailnya kalau teman-teman belum punya email bisa get a new email address, tapi karena aku sudah ada email yang milik Gmail, di sini aku akan membuat Microsoft account menggunakan email dari Gmail ya. Jadi nggak bikin email baru nih ya. Oke, kita klik next di sini ya. Nah, di sini kita akan membuat password untuk akun Microsoft ya, bukan akun Gmailnya ya. Jadi passwordnya bisa berbeda. Oke, kita bikin dengan password yang berbeda. Lalu kita klik next di sini. Kita tulis nama kita. Ini nama akhirnya di sini. Oke, kita klik next lagi. Nah, di sini kita bisa memilih negara kita ya. Udah terpilih ya, Indonesia. Lalu tanggal lahir kita ini buat contoh aja ya, hanya sebagai contoh ya, misalkan 1 Januari tahun 2000 misalkan ya. Oke, kita klik next. Lalu di sini akan ada email verifikasi. Silakan teman-teman cek di HP-nya, email itu ada email masuk nggak ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Jadi ada email verifikasi dari Microsoft Account Team, verify your email address ya. Kita cek. Sekarang kita masukkan kode yang ada pada email kita. Udah. Oke, setelah memasukkan nomor verifikasi, kita klik next di sini. Nah, kita masuk ke menu create account ya. Nah, di sini ada solve puzzle ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mencoba dan gagal. Nih, kita bisa lihat di sini ya, kita klik next. Di sini kita harus memilih match this ya. Jadi kita harus match antara gambar di sini dengan di sini ya. Jadi kalau di sini ada nomor 6, berarti di sini harus sama nomornya 6. Caranya itu kita klik di tombol kanan atau kiri sampai ketemu gambar ini di posisi nomor 6 ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, ini sudah di posisi nomor 6 ya. Jadi nih, gambar ini ada di posisi nomor 6, jadi tinggal klik submit ya. Nah, ini untuk verifikasi yang pertama. Lalu gambar kedua, ini gambar seperti Gucci nomor 1, ternyata di sini nomornya nomor 3. Kita klik aja ya ke kanan ya. Klik sampai dia di angka 1 ini ya. Oke, ini masih di nomor 4. Nah, ini sudah nomor 1 ya, sama ya dengan yang ini. Ini 1, ini juga 1. Oke, kita klik submit. Oke, yang kedua selesai, kita sampai ke verifikasi ketiga. Ini gambar rumah nomor 6, di sini nomornya nomor 3. Kita klik lagi ke kanan. Ya, ini sudah di nomor 6, kita submit lagi. Ini terhubung dengan internet ya, teman-teman ya. Lalu ini tapak kaki ada nomor 6-nya. Oke, ini sudah nomor 6 ya. Submit lagi. Yang terakhir ini semprotan ya, semprotan air nomornya 4. Ya, ini sudah nomor 4 ya. Jadi karena ini nomornya sudah 4, kita klik submit. Kalau ada kesalahan nanti kita diperintahkan untuk mengulangi. Oke, alhamdulillah ini sudah verifikasinya sudah komplit ya. Oke, ini ada lagi ya. Di sini masih verifikasi seperti tadi. Kita ulangi lagi seperti tadi. Ya, ini gambar perahu ya. Kita nomornya 19, kita klik sampai nomor atas ya 19. Oke, kita submit. Selanjutnya ini ada di nomor 6 ya, kita kanan lagi sampai ke atas ya. Ini sudah di nomor 6 ya. Kita submit. Selanjutnya ini gambar apa ikan ya, ada di nomor 3 di sini. Kayaknya udah ya di 3 ya, coba. Oh, belum, dia masih di 19 ya. Ini kita turunin sampai bawah sampai di angka 3. Ini bukan ya? Kadang gambarnya ini agak rancu ya, teman-teman ya. Nah, ini kadang dibalik-balik ini warnanya sama dia. Oke, ini submit ya. Nih, kalau salah nanti ya diulangi lagi. Berarti memang ini proses yang agak rumit ya. Kalau kita matanya kurang awas, ini bisa minta tolong ke teman kita ya yang masih lebih jeli untuk melihat perbedaannya ya. Ini angka 19. Terus sampai di atas ya. Oke, 19 submit lagi. Tinggal 1. Mudah-mudahan habis ini selesai ya. Ini angkanya di 3 ya. Kita naikkan dulu. Nah, ini sudah 3. Oke, submit. Oke.
Masih lagi, ya, that was not quite right. Emang gak susah ya teman-teman ya. Kita try again ya. Kita try again untuk nomor 1. Oke, ini sama nomor 1. Selanjutnya ini angkanya 19 ya. Kita geser ke 19. Oke. Ini ada di nomor 4. Oke, 4. Oke, submit. Harus sabar ya di proses ini nih. Kalau nggak sabar nggak jadi install nih. Memang agak ribet ya. Dibanding kalau Windows 10 dulu gampang banget ya. Ini agak ribet nih, udah angka 4. Oke, submit ya. Sorry. Udah 4 ya. Oke deh, submit ya. Tidak semudah Windows 10 atau Windows sebelum-sebelumnya ya. Aduh, ini harus ekstra sabar nih teman-teman ya. Nah, ini angka 6. Oke, submit. Kemudian ini angka 4 ya untuk gambar rumah. Mana nih gambar rumah di 19 ya, kita turunin ke bawah angka 4. Oke, submit. Mudah-mudahan selesai nih ya. Oke, verification complete. Alhamdulillah ini sudah selesai verifikasi untuk Microsoft account-nya tadi ya. Sekarang kita akan setup as new PC ya, karena bukan restore ya. Di sini kita pilih yang setup as new PC, lalu kita klik next ya. Create a pin. Wah, ini mungkin seperti password ya. Ini kita create pin. Sama kalau di HP kan ada pinnya ya, kita ketik saja ya. Boleh angka semua. Kalau aku biasa angka semua ya. Tapi ini kalau include letters and symbol juga boleh ya. Kalau include di sini ya. Nah, kebetulan kalau aku di sini akan menggunakan pinnya angka saja. Jadi supaya gampang ya, seperti HP. Oke, karena ini tidak ada hurufnya, jadi hanya angka saja. Ini tidak perlu diklik, langsung kita klik OK. Oke, untuk privacy setting ini defaultnya yes semua. Aku klik no dulu semuanya supaya ringan ya, no. Lalu kita accept. Kemudian customize your experience, misalkan untuk entertainment ya, misalkan untuk gaming. Nah, boleh dipilih semua juga boleh ya, atau pilih 2 aja juga boleh ya. Di sini nggak perlu semuanya. Oke, kita accept. Nah, ini kemudian ini akan mensinkronkan antara PC atau laptop kita ke handphone ya. Jadi kalau kita tidak mau juga boleh ya. Nih, untuk iPhone ini di skip ya. Nah, anggap aja kita tidak perlu untuk mensinkronkan ya. Kalau mau disinkronkan juga boleh ya. Untuk sinkronisasi kita diperintahkan untuk ini ya, barcode-nya di scan melalui HP kita. Tapi aku ini pilih skip aja di sini ya. Oke, kita skip. Keep on your phone. Oke nih, masih kita skip ya karena tidak menggunakan OneDrive saat ini ya. Nah, kalau mau menggunakan silakan. Ini aku skip aja ya. Wah, your luck, you've landed a free trial. Nah, ini boleh ya. Kalau mau pakai free trial, nanti selanjutnya kita akan dikenakan biaya. Ini 1.299.000, sekitar 1,3 juta ya. Tetapi kita mungkin tidak perlu, kita decline dulu di sini ya, decline Microsoft. Oke, decline lagi karena kita tidak akan menggunakan. Oke, next. Kita next aja. Oke, ini masih melakukan pengecekan untuk updates-nya. Nah, setelah restart, kita diminta untuk menunggu proses penyelesaian dari instalasi Windows 11 ini ya. Yeay, alhamdulillah. Ternyata bisa ya teman-teman ya. Wah, ini alhamdulillah sudah bisa. Sekarang kita sudah bisa menggunakan Microsoft Windows 11 pada laptop jadul ya. Nah, ini teman-teman, waduh, kita bersyukur sekali ya bisa menggunakan Windows 11 di laptop yang sudah cukup umur ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan lihat ya untuk tampilan Windows-nya ya seperti ini. Oke, kita coba di Ctrl Shift Escape ya, kita cek untuk test manajernya ya. Nah, di sini kita lihat performanya dia.
Oke, ini kita lihat ya. Jadi Windows 11-nya ini ada di Pentium Dual Core CPU T4500 2 GHz ya. Nah, ini dia teman-teman. Wah, ini kita bersyukur banget ya. Akhirnya kita bisa menggunakan Windows 11 pada laptop yang sudah jadul ya. Waduh, mantap. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan laptop i3 itu bisa lebih kencang daripada laptop aku ini ya. Aku aja yang dual core bisa, apalagi yang teman-teman yang laptopnya itu i3 apalagi i5 ya. Walaupun generasinya masih generasi awal ya, generasi 2 dan selainnya. Ini yang belum i3 aja bisa, apalagi untuk yang i3 ya, walaupun generasinya masih awal. Ini memori dari 4 GB. Ini yang digunakan berapa nih? 1,8 ya, jadi available-nya ada 2 GB. Nah, jadi lumayan ya, jadi setengahnya dipakai, setengahnya kosong ya untuk Windows 11 ya. Oke nih teman-teman, seperti ini ya. Wah, mantap ini. Oke, sekarang kita lihat untuk settingnya Windows 11. Waduh, mantap banget ya. Cuma untuk layarnya ini kemungkinan tidak bisa di setting untuk drivernya ya teman-teman ya, karena ini sudah tidak didukung lagi oleh Windows untuk driver displaynya ya, sayang banget ya. Jadi displaynya ini masih ya tampilannya besar begini nih. Nih kalau aku coba ya untuk memperbaiki tampilannya ini malah lebih kecil ya. Untuk ke atasnya dari 1024 udah nggak ada ya di sini ya. Kita cek untuk sistemnya. Nah, di sini kita lihat untuk komponennya ya. Nah, di sini ya. Toshiba C605 dual core 4 GB. Product ID Windows 11 Pro ya, versinya jadi ini 23H2 ya. Untuk update yang terbaru 23H2, lalu kita lihat device manajernya apa yang tidak terbaca dari laptop ini ya. Nah, di sini kelihatan untuk Bluetooth ini tidak ada driver dari Windows 11-nya ya, padahal di sini ada Bluetooth-nya ya, sayang banget. Jadi untuk komputer generasi jadul itu harus tambah Bluetooth-nya Bluetooth eksternal ya, supaya bisa support ke Windows 11. Kemudian untuk displaynya di sini, ini nggak bisa diupdate ya teman-teman ya. Aku udah coba cari ya, untuk drivernya ini nggak ada yang support Windows 11 untuk laptop jadul ini. Jadi ya pasrah aja, terima layarnya seperti ini ya. Kemudian di sini yang lainnya sih sepertinya oke aja ya. Nih kita lihat prosesornya ya. Ini hanya ada 2 ya, dual core. Yang lainnya oke ya, soundnya di sini terdeteksi semuanya oke, kecuali untuk Bluetooth dan untuk VGA cardnya ya, ini sayang banget ya. Aku udah cari di Intelnya juga tidak ada support untuk Windows terbaru. Jadi aku udah cari di Intelnya juga, ini nggak ada support untuk Windows 11 ya, ini sayang banget. Mungkin kalau teman-teman komputernya pakai yang udah i3 mungkin ada ya, kalau yang ini jadul banget. Ini masih dual core. Aduh, tapi udah bagus ya. Ternyata Pentium dual core juga bisa menjalankan Windows 11 ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita cek-cek lagi untuk Windows 11-nya seperti ini ya tampilan Explorer-nya. Untuk displaynya kita coba. Memang loadingnya di sini agak lemot ya, nah, tidak seperti kalau kita pakai Windows 10 mungkin masih agak lebih cepat. Wah, keren juga ya. Oke, seperti ini teman-teman ya Windows 11 nih. Jadi untuk teman-teman yang laptop atau komputernya jadul tidak perlu berkecil hati ya, karena di sini aku udah share tadi cara instalasi Windows 11-nya ya. Ternyata caranya tidak terlalu susah ya. Jadi kalau teman-teman yang hendak menanyakan misalkan ada masalah pada saat instalasi, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah aku coba jawab semampu aku. Ya, mudah-mudahan kita akan bisa menemukan solusi untuk komputer atau laptop jadul teman-teman ya, sehingga bisa menggunakan Windows 11 sama seperti laptop aku ini bisa menggunakan Windows 11.
Oke, kiranya cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.